'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Thailand kena dibantai 0-5, inilah prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Jepang. Di informasi bola selanjutnya, dibandingkan dua kiper lainnya, naturalisasi Martin Paes adalah yang paling logis. Dan yang terakhir, masyarakat Belanda minta Martin Paes perkuat timnas Belanda, langsung diserang netizen Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong harus memberikan kewaspadaan penuh saat menghadapi timnas Jepang di Piala Asia 2023 setelah tim lawan mampu membantai Thailand 5-0. Sebelumnya, pembantaian timnas Jepang atas Thailand ini terjadi dalam sebuah pertandingan uji coba yang berlangsung di New National Stadium Shin Kokuritsu pada Senin 1 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel antara Jepang kontra Thailand sebetulnya berlangsung tanpa gol pada babak pertama, namun saat pelatih Hajime Moriyasu mengeluarkan skuad terbaiknya pada babak kedua, hasilnya mulai terlihat. Skuad Samurai Biru sukses mencetak 5 gol pada paruh kedua lewat kontribusi Ao Tanaka, Keito Nakamura, dan gol bunuh diri dari Elias Dolah, kemudian Takumu Kawamuru dan Takumi Minamino. Melihat kondisi semacam ini, timnas Indonesia jelas harus memutar otak. Mereka sepertinya akan menggunakan skema full bertahan ketika menghadapi Jepang pada fase penyisihan grup Piala Asia 2023. Skema terbaik yang bisa digunakan Sinteyong untuk mengatasi situasi ini adalah dengan menggunakan skema 3-5-2 seperti saat menghadapi Argentina pada agenda FIFA Matchday untuk periode Juni 2023 lalu. Di sektor pertahanan, kiper utama yang layak digunakan adalah Hernando Ari. Dia bakal mendapatkan bantuan dari 3 bek sejajar yang bertugas di depannya, yakni Elkang Bagat, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Area lini tengah bakal krusial, Sheini Patinama dan Asnawi Mangku Alam yang diplot sebagai wingback akan turun ke belakang membentuk skema 5-3-2 ketika sedang bertahan. Lalu dua pemain yang bakal mengawal lini tengah adalah McLeod dan Sandy Wallace. Keduanya punya peran defensif yang penting sekaligus menopang Marcelino Ferdinand yang berada di depannya. Adapun dua pemain yang bisa dipasang untuk mengisi lini serang adalah Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Keduanya juga sudah memahami karakter pressing yang sering digunakan Sinteyong saat sedang bertahan. Dan skema semacam ini memang menjadi alternatif terbaik bagi tim Merah Putih sebab Sinteyong sudah sepatutnya menyadari gap kualitas antara pemain Jepang dan pemain timnas Indonesia. Sehingga bermain defensif dan reaktif dengan mengandalkan skema serangan balik menjadi opsi terbaik yang bisa dipilih untuk meredam dominasi skuad Samurai Biru di Piala Asia 2023. Ya, setelah mendapatkan para pemain yang berposisi di sektor pertahanan, tengah, dan penyerang, induk sepak bola Indonesia kini mulai merambah daftar pemain naturalisasi yang berposisi sebagai penjaga gawang. Hingga saat ini, setidaknya 3 nama sudah mencuat dan menjadi calon pemain naturalisasi bagi skuad Garuda. Menyadur unggahan akun TikTok @bolasepakKW pada Senin 1 Januari 2024, Emil Audero Mulyadi, Martin Paes, dan Sherus Margono menjadi 3 nama yang disebut-sebut tengah didekati oleh federasi untuk memperkuat barisan penjaga gawang timnas Indonesia. Namun dari ketiga nama tersebut, Martin Paes merupakan sosok yang paling logis untuk dikejar dan dijadikan penjaga gawang di tubuh skuad Merah Putih. Ada beberapa faktor yang membuat mengapa PSSI untuk saat ini harus memfokuskan pada proses naturalisasi pemain yang memperkuat FC Dallas di pentas Major League Soccer Amerika Serikat. Yang pertama tentu saja faktor keengganan dan seorang Emil Audero. Meskipun sudah berkali-kali dibujuk untuk membela timnas Indonesia, Emil Audero masih menunjukkan sikap ogah-ogahan untuk bisa memperkuat pasukan Merah Putih. Alasannya jelas, pemain yang kini menjadi bagian dari klub Inter Milan ini masih menunggu panggilan untuk memperkuat timnas Italia yang dia idam-idamkan sedari dulu, pun demikian halnya dengan Cyrus Margono. Meskipun pemain Panathinaikos B tersebut saat ini sudah berusia 22 tahun, namun dari sisi pengalaman bertanding, pemain yang satu ini masih terbilang mentah. Pasalnya hingga saat ini, laman transfermarket.com
Pada Senin 1 Januari 2024 mencatat bahwa pemain kelahiran 9 November 2001 itu baru merasakan 4 laga di Super League 2 dan bermain sebanyak 360 menit. Tentu catatan tersebut relatif buruk bagi seorang penjaga gawang, mengingat di kompetisi reserve saja dirinya hanya berkesempatan untuk tampil sebanyak 4 kali saja. Catatan tersebut bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Hernando Ari, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna yang kini bergabung di skuad Piala Asia. Satu hal lagi, mengapa Martin Paes adalah pemain yang paling tepat untuk segera dinaturalisasi adalah karena sang pemain saat ini berada di usia matang dan menjadi pilihan utama klubnya, serta bermain cukup baik di berbagai kompetisi liga yang pernah dia lakoni. Dan terbaru, laman Transfer Market mencatat, Paes bermain sebanyak 62 kali di MLS dan sukses mencatatkan 16 clean sheet. Jadi, bukankah lebih worth it untuk fokus di Martin Paes dulu saja untuk kiper saat ini? PSSI pun kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi Nathan Choaon dan juga Tom Haye. Selain nama-nama tadi, Martin Paes pun disebut masuk ke dalam kandidat kuat pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi. Paes sendiri merupakan pemain yang berposisi di bawah Mister Gawang alias seorang kiper. Paes yang kini sudah berusia 25 tahun bermain untuk klub Amerika Serikat yakni FC Dallas. Sejauh ini Paes sudah di timnas Belanda kelompok umur seperti di tim U19, U20 sampai U21. Kendati demikian, Paes nyatanya sejauh ini belum pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda senior. Melihat kondisi itulah yang membuat PSSI berani mendekati Paes. Dan menariknya, masyarakat Belanda ada yang tidak senang jika Paes sampai mengubah kewarganegaraan hingga masuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari komentar masyarakat Belanda yang terlihat di kolom komentar postingan terbaru Paes mengenai ucapan selamat tahun baru 2024. Martin Paes di tim Oranje, julukan timnas Belanda. Bunyi komentar salah satu masyarakat Belanda yang bernama Edmund Hohoop di postingan terbaru Martin Paes pada Minggu 31 Desember 2023. Lucunya, komentar salah satu masyarakat Belanda yang ingin Paes tetap setia dengan timnas Belanda itu justru diserang netizen Indonesia. Banyak yang menegaskan bahwa Paes akan segera membela Garuda di dada. Tapi maaf ya, dia sudah memilih Indonesia loh. Balas komentar salah satu netizen atau netizen lain yang mengatakan yang pasti Indonesia loh ya.